Mitra bisnis, sebuah video viral memperlihatkan ratusan massa mengepung rumah ibu dari Menko Polhukam Mahfud MD di Pamekasan, Jawa Timur. Massa itu sebelumnya berdemo di Polres Pamekasan menuntut polisi tidak menghukum pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab dalam kasus dugaan pidana pelanggaran protokol kesehatan. Dan untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat sosial politik Ubedillah Badrun dalam Topic of the Day, Pas FM. Baik, Pak Ubedillah, bagaimana komentarnya melihat fenomena yang terjadi ini, Pak? Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini terkait dengan satu respon masyarakat ya, yang kemudian mengaitkan elit Jakarta dengan keluarga di daerah. Sesungguhnya ada dua hal di situ. Pertama, menunjukkan ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap elit yang di Jakarta, dan ekspresi kekecewaan itu mereka tidak memiliki kanal atau kritik mereka, kekecewaan mereka itu tidak memiliki kanal yang dekat. Kanal yang paling dekat dengan kekecewaan itu adalah keluarganya di daerah. Jadi apa yang terjadi pada keluarga Pak Mahfud MD itu adalah kanal paling dekat yang merupakan objek ekspresi kekecewaan dan kritik masyarakat terhadap elit di Jakarta. Kemudian yang kedua, fenomena itu juga menunjukkan di sisi yang lain adalah irasionalitas masyarakat. Jadi irasionalitas itu terjadi karena responnya kok ke orang tuanya, kan, ke keluarganya. Ini kan saya kira jadi persoalan yang secara sosiologis bisa menimbulkan ketegangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Lebih dari itu semua, betulnya ini bentuk dari kegagalan rezim dalam menata persoalan-persoalan yang memicu tensi sosial. Jadi, mengapa misalnya saya sebut indikator kegagalan? Itu karena peristiwa semacam ini kan terjadi di akhir-akhir ini. Pada tahun-tahun sebelumnya memang tidak terjadi ketegangan sosial yang kuat ya, yang masif. Kegagalan tata kelola itu maksudnya adalah bagaimana sesungguhnya pemerintah dan saya kira pemangku kepentingan yang lain mampu mengelola dinamika sosial, mampu mengelola gejolak sosial, mampu mengelola perbedaan-perbedaan. Dengan cara apa? Mestinya menurut saya kecepatan dan kesigapan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membaca situasi ini. Nah, kecepatan itu mesti dibarengi dengan metodologi yang dialogis. Nah, ketika kecepatan dibarengi dengan proses yang dialogis terhadap kelompok-kelompok yang berbeda, saya kira dalam pengalaman sosiologis dalam dinamika sosial yang telah terjadi berkali-kali dalam persoalan di Republik ini, itu bisa terselesaikan dengan baik kalau caranya tepat tapi dialogis. Jadi ada proses rasional kan terjadi dalam proses dialog antara pemerintah, pemangku kepentingan dan subjek-subjek yang terlibat di dalam dinamika sosial itu. Di dalam persoalan yang sekarang sedang ramai ya, soal isu Habib Rizik dan isu-isu lain, baliho dan isu-isu lain atau problem-problem lain. Saya kira cara terbaik dalam mengatasi persoalan ini adalah cara yang mengedepankan rasionalitas, mengedepankan dialog. Dan itu juga berlaku, utamanya adalah harus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Yang kedua juga berlaku untuk masyarakat. Masyarakat secara umum harus juga menggeser cara-cara atau ekspresi-ekspresi itu dibangun dengan rasionalitas. Nah, di sisi yang lain, pemerintah juga harus cepat mendengar aspirasi masyarakat dengan cara-cara yang rasional pula. Jadi kalau elit atau di pemerintah itu persoalan ya atau problem atau caranya menurut saya kurang tepat, di saat yang sama masyarakat juga lebih banyak irasionalitas atau emosionalitas misalnya, ya ini yang kemudian situasi makin memburuk. Nah, bagaimana tuh Pak cara pemerintah atau aparat dalam menangani permasalahan semacam ini agar tidak menjadi gesekan lagi di masyarakat, Pak? Menurut saya, cara menghadapi situasi yang sekarang terjadi itu mestinya mengurangi cara-cara kekuasaan. Maksudnya cara-cara represif. Lakukan dialog. Cara yang terbaik lakukan dialog. Pastikan setiap dinamika sosial ada tokoh-tokoh atau ada aktor yang terlibat di dalam situasi itu. Termasuk dalam kasus datangnya masyarakat ke rumahnya ibunya Mahfud MD. Cari siapa aktornya, lalu dialog. Apa argumennya? Kalau kemudian ditemukan titik temu kesepakatan, saya kira akan selesai dengan sendirinya.
caranya. Tapi kalau caranya adalah dengan cara-cara yang represif, langsung ditangkap, itu justru akan memicu ketegangan sosial baru. Apalagi di masyarakat kita kan tidak semuanya rasional, tingkat pendidikannya masih rendah dan lain-lain. Jadi saya kira dalam situasi sekarang sebaiknya menggunakan cara-cara dialogis. Tapi kalau kemudian ada sesuatu tentang masyarakat yang sifatnya sangat anarkis, misalnya menimbulkan kerusakan, bahkan sangat merusak tatanan sosial, itu baru dilakukan tindakan hukum. Karena di situ ada unsur kerugian material, ada unsur semacam kekerasan dan berdampak yang sangat serius. Saya kira itu. Demikian pengamat sosial politik Ubedillah Badrun dalam Topik of the Day Pas FM. Saya Aryo Distira.